Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di lapangan untuk mengadakan Jumat ibadah. Dan tidak pula juga kita kenakan salam dan atas Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tataghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tuksirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha faqihatun wan nakhlu zatul akman, wal habbu dzul asfi wal rayhan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam Jumat ibadah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahli baitnya, juga kepada guru-guru kami, saudara kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan salat. Salat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak akan berdiri. Mengingat betapa pentingnya salat, maka orang yang sedang sakit pun diwajibkan salat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala salat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus melangkah hati seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Al-Ma'un 4-5, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, celakalah mereka yang salat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan salatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan salat maka akan celaka dan rugi. Jika salat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila salatnya buruk, maka amalan baiknya juga buruk. Salat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk saat dengar, juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut
Dengan demikian seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan dan lain-lain. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan salat dengan baik sesuai tuntunan agama. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita. Acara ketiga yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh teman kita yaitu Aulia Anggreni Putri. Kepada Aulia dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat berupa kesehatan, iman dan Islam kita, sehingga kita masih dapat bertemu dalam kesempatan mulia ini. Jangan hamba Allah juga umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu. Selain untuk bekal masa depan, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kaum laki-laki juga kaum sesuai hadis yang berbunyi, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Maka teman-temanku, janganlah bermalas-malas dalam belajar juga menuntut ilmu, karena pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Mengapa menuntut ilmu diwajibkan? Karena tanpa ilmu kita tidak akan tahu mana yang benar dan salah. Semua hal dalam kehidupan harus dijalani dengan ilmu. Contohnya, saat kita akan membuat makanan, tentunya kita harus tahu ilmu. Bandingkan pahala orang yang beribadah tanpa ilmu. Misalnya ya teman-teman, saat berpuasa, bila kita tidak tahu ilmunya, maka kita akan melakukan hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa seperti marah-marah atau minum air saat sumur-sumur wudu. Begitupun Rasulullah SAW saat mendapat wahyu pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kesempatan, kesehatan serta limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga kita para guru, para siswa sama-sama bisa melaksanakan Jumat ibadah pada hari ini. Adapun yang ingin Pak Guru sampaikan, tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang menjadi tauladan kita selama hidup di dunia ini, apalagi dalam bidang pendidikan yang kita laksanakan sekarang ini. Sedikit Pak Guru akan menyampaikan tema tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, Ananda atau saudara kita Melati dan dari Aulia, tentang keutamaan sholat dan keutamaan menuntut ilmu. Sholat tidak bisa dilaksanakan kalau kita tidak mempunyai ilmu. Ilmu paling penting dilakukan semuanya dicari dan dituntut selama kita masih apalagi anak-anak. Kita bisa membaca doa ruku, membaca doa sujud, membaca surah Al-Fatihah, dan membaca doa-doa lainnya karena kita
Menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu bisa dan sangat wajib dilakukan oleh seluruh umat manusia. Mungkin demikianlah yang sempat Pak Guru sampaikan. Semoga Jumat depan kita bisa melaksanakan kembali Jumat ibadah dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita tutup, kita mari bersolawat sama-sama ya. Abata salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibullah ala yasin habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.